Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita diberi kesehatan dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan belajar soal matematika kelas 1 semester 2 kurikulum merdeka. Bab 7. Mengukur panjang benda. Pernahkah kamu membandingkan tinggi badan dengan teman, lalu saling bersikeras siapa yang lebih tinggi, padahal bedanya hanya sehelai rambut? Di video kali ini, kita akan membahas cara mengukur panjang dan membandingkan benda dengan tepat, supaya tidak terjadi perdebatan hanya karena ilusi tinggi badan. Siapkan alat ukur seperti penggaris, jengkal tangan, atau bahkan sedotan bekas minuman, karena materi kali ini cukup panjang, seperti nasihat dari ibu di pagi hari. Peserta didik dapat mengidentifikasi benda yang lebih pendek berdasarkan pernyataan perbandingan. Kalau kita udah tahu siapa yang lebih tinggi, artinya yang satunya pasti lebih pendek dong. Nah, lanjut yuk ke perbandingan berikutnya. Ayo, mulai dengan semangat. Kita belajar membandingkan panjang ya. Pohon A lebih tinggi dari pohon B. Maka pohon B adalah A lebih tinggi dari pohon A. B sama tinggi dengan pohon A. C lebih pendek dari pohon A. Jawaban, C. Penjelasan, jika A lebih tinggi, maka B lebih pendek. Pohon A lebih tinggi dari pohon B. Maka pohon B adalah lebih pendek dari pohon A. Peserta didik dapat menentukan lawan dari pernyataan, lebih panjang. Hati-hati ya, jangan sampai tertukar antara yang panjang dan pendek. Sekarang kita pindah dari pohon ke pensil. Ayo tebak, siapa yang jadi si pendek kali ini? Kamu hebat. Ayo lanjut soal berikutnya dan fokus pada perbandingan panjang. Pensil merah lebih panjang dari pensil hijau. Maka pensil hijau adalah A lebih panjang, B lebih pendek, C paling panjang. Jawaban, B. Penjelasan, lawan dari lebih panjang adalah lebih pendek. Pensil merah lebih panjang dari pensil hijau. Maka pensil hijau adalah lebih pendek. Peserta didik dapat menentukan benda paling pendek dari pernyataan gabungan. Tadi sudah dibandingkan 2 benda, sekarang kita uji logika kamu dengan 3 benda. Siap-siap mikir cepat kayak detektif mini. Semakin banyak kamu latihan, semakin jago. Ayo, kita lihat siapa yang paling pendek. Perhatikan. Pohon A lebih tinggi dari pohon B. Pohon B sama tinggi dengan pohon C. Siapa yang paling pendek? A pohon A. B pohon B dan C. C tidak ada. Jawaban, B. Penjelasan, jika A lebih tinggi, maka B dan C lebih pendek. Peserta didik dapat mengurutkan benda berdasarkan panjang dari yang terpendek ke yang terpanjang. Ngomong-ngomong soal tinggi dan panjang, sekarang waktunya nyusun benda dari si mungil sampai si jumbo. Ayo, jangan kebalik ya. Kamu pasti bisa. Urutkan benda dari yang paling pendek ke yang paling panjang ya. Buku, 10 cm, penggaris, 30 cm, meja, 100 cm. Urutan dari benda paling pendek ke paling panjang adalah A. Buku, meja, penggaris. B. Buku, penggaris, meja. C. Meja, penggaris, buku. Jawaban, B. Penjelasan, urutan dari angka terkecil ke terbesar. Yaitu buku, penggaris, meja. Peserta didik dapat menentukan posisi benda yang berada di antara paling tinggi dan paling pendek. Sudah ketemu yang paling tinggi dan paling pendek, sekarang saatnya cari yang nangkring di tengah. Kayak anak tengah, jangan sampai dilupakan. Bayangkan bunga-bunganya, lalu tentukan posisi yang tepat.
Kamu pasti bisa. Jika ada 3 bunga, A, B, dan C. Bunga B paling tinggi, bunga A paling pendek. Maka bunga C adalah A lebih pendek dari B. B di antara A dan B. C lebih tinggi dari A. Three, two, one, go. Jawaban B. Penjelasan, jika satu paling tinggi dan satu paling pendek, sisanya di tengah. Bunga B paling tinggi, bunga A paling pendek. Maka bunga C adalah di antara A dan B. Peserta didik dapat menentukan benda yang berada di posisi paling rendah berdasarkan informasi bertingkat. Kalau tadi ngomongin pohon dan bunga, sekarang ganti suasana yuk ke dunia kupu-kupu. Siapa yang terbang paling rendah? Bukan karena lelah, tapi karena logika. Terbang tinggi yuk bareng kupu-kupu. Mana yang paling rendah ya? Kupu-kupu hijau terbang paling tinggi. Kupu-kupu merah terbang lebih rendah dari hijau tapi lebih tinggi dari kuning. Siapa terbang paling rendah? A. Merah. B. Kuning. C. Hijau. Three, two, one, go. Jawaban B. Penjelasan, kuning lebih rendah dari merah dan hijau. Kupu-kupu hijau terbang paling tinggi. Kupu-kupu merah terbang lebih rendah dari hijau tapi lebih tinggi dari kuning. Jadi, kuning terbang paling rendah? Peserta didik dapat menentukan posisi benda, sedang, antara yang paling panjang dan paling pendek. Setelah kupu-kupu, balik lagi ke pensil. Kali ini, ada merah, hijau, dan biru. Si merah nggak mau kalah, tapi dia di posisi mana ya? Waktunya berpikir cermat. Coba tentukan posisi pensil merah dengan teliti. Jika pensil biru paling panjang dan pensil hijau paling pendek, maka pensil merah adalah A. Paling panjang. B. Di antara biru dan hijau. C. Paling pendek. Three, two, one, go. Jawaban B. Penjelasan, posisinya berada di tengah. Jika pensil biru paling panjang dan pensil hijau paling pendek, maka pensil merah adalah di antara biru dan hijau. Peserta didik dapat menentukan titik awal yang benar dalam mengukur panjang benda. Sekarang kita nggak cuma bandingin, tapi mulai mengukur. Tapi, mulai dari mana ya? Dari tengah? Wah, jangan asal ukur loh. Siap mengukur? Ingat langkah pertama dalam pengukuran ya. Untuk mengukur panjang meja dengan sedotan, kita harus mulai dari A. Tengah meja. B. Ujung meja. C. Atas meja. Three, two, one, go. Jawaban B. Penjelasan, pengukuran dimulai dari ujung agar akurat. Untuk mengukur panjang meja dengan sedotan, kita harus mulai dari ujung meja. Peserta didik dapat menjelaskan alasan perbedaan hasil pengukuran karena beda alat ukur. Ngukur pakai benda yang beda, hasilnya juga beda dong. Yuk kita cari tahu kenapa bisa begitu. Seru nih, kayak eksperimen kecil-kecilan. Setiap alat ukur bisa beda hasilnya. Kamu tahu kenapa kan? Yuk jawab. Hasil pengukuran dengan koin dan stik es krim bisa berbeda karena A. Warna berbeda. B. Ukurannya berbeda. C. Jumlahnya sama. Three, two, one, go. Jawaban B. Penjelasan, panjang benda yang digunakan sebagai alat ukur berbeda. Hasil pengukuran dengan koin dan stik es krim bisa berbeda karena ukurannya berbeda. Peserta didik dapat menentukan benda yang lebih panjang berdasarkan hasil pengukuran satuan tidak baku. Sekarang kita adu panjang meja versus kursi. Siapa yang lebih panjang? Tenang, nggak perlu penggaris, cukup pakai jengkal. Perbandingan panjang bisa dilihat dari jengkal. Siapa lebih panjang?
Jika panjang meja 5 jengkal dan panjang kursi 3 jengkal, maka A. Kursi lebih panjang dari meja. B. Meja dan kursi sama panjang. C. Meja lebih panjang dari kursi. Three, two, one, go. Jawaban C. Penjelasan, 5 jengkal lebih besar dari 3 jengkal. Jika panjang meja 5 jengkal dan panjang kursi 3 jengkal, maka meja lebih panjang dari kursi. Peserta didik dapat menentukan panjang benda berdasarkan jumlah alat ukur satuan tidak baku. Dari jengkal pindah ke stik es krim. Yuk hitung berapa stik yang dibutuhkan buat ngukur botol minum. Jangan dibuang dulu stiknya, ya. Wah, botol minum dan stik es krim. Kira-kira berapa panjangnya ya? Berapa kira-kira panjang botol minum jika diukur dengan 2 stik es krim? A. 1 stik es krim. B. 2 stik es krim. C. 4 stik es krim. Three, two, one, go. Jawaban B. Penjelasan, sesuai informasi dalam soal. Kira-kira panjang botol minum jika diukur dengan 2 stik es krim adalah 2 stik es krim. Peserta didik dapat menentukan cara penggunaan alat ukur tidak baku yang benar. Nah, cara ngukurnya juga penting. Kalau koinnya ditumpuk, hasilnya bisa bikin bingung. Yuk, cari tahu cara yang benar. Hati-hati saat mengukur ya. Yuk, pilih cara yang benar. Kila mengukur kotak pensil dengan koin yang bertumpuk. Apakah itu benar? A. Benar, asal cepat. B. Salah, karena alat ukur tidak boleh bertumpuk. C. Benar, koin kecil. Three, two, one, go. Jawaban B. Penjelasan, alat ukur harus dirapatkan dan tidak tumpuk. Jadi, kila salah, karena alat ukur tidak boleh bertumpuk. Peserta didik dapat mengetahui jarak aman saat membaca. Selain panjang benda, ada juga panjang jarak mata ke buku. Jangan sampai baca buku terlalu dekat kayak mau cium halamannya. Menjaga kesehatan mata itu penting. Berapa jarak amannya? Jarak aman membaca buku adalah sekitar A. 10 cm, B. 3 jengkal, C. 1 meter. Three, two, one, go. Jawaban B. Penjelasan, panjang 3 jengkal kurang lebih 30 cm. Jadi jarak aman membaca buku adalah sekitar 3 jengkal. Peserta didik dapat membandingkan panjang dua benda berdasarkan satuan tidak baku. Gunting dan pensil lagi balapan panjang. Tapi siapa yang lebih dulu sampai garis akhir? Kita ukur pakai penjepit kertas yuk. Sekarang kita bandingkan panjang gunting dan pensil. Kamu pasti tahu jawabannya. Jika panjang gunting sepanjang 5 penjepit kertas, dan panjang pensil sepanjang 7 penjepit kertas, maka A. Gunting lebih pendek dari pensil. B. Gunting dan pensil sama panjang. C. Gunting lebih panjang dari pensil. Three, two, one, go. Jawaban A. Penjelasan, 5 lebih kecil daripada 7, berarti gunting lebih panjang. Jika panjang gunting sepanjang 5 penjepit kertas, dan panjang pensil sepanjang 7 penjepit kertas, maka gunting lebih pendek dari pensil. Peserta didik dapat mengurutkan benda dari yang paling panjang ke yang paling pendek. Terakhir, kita adu panjang pita. Urutkan dari yang paling panjang ke paling pendek. Pasti bisa dong, kayak ngurut panjang mie instan. Saatnya mengurutkan pita dari yang terpanjang. Fokus, ya. Urutan dari pita yang paling panjang jika pita A sepanjang 6 kotak, pita B 5 kotak, pita C 4 kotak yaitu urutannya adalah A, C, B, A. B, A, C, B. C, A, B, C.
2, 1, go. Jawaban C. Penjelasan, urutan dari angka terbesar ke terkecil adalah A, B, dan C. Pita A 6 kotak, pita B 5 kotak, pita C 4 kotak. Urutan dari pita yang paling panjang jika pita A sepanjang 6 kotak, pita B 5 kotak, pita C 4 kotak, yaitu urutannya adalah A, B, C. Lihat-lihatlah bunga, andai ku makan. Tiba saat mengucapkan selamat pagi. Masa depan semua, mari kita bangun. La 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 la, menyanyi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.